Shalom. Halo. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita bersyukur kita ada di tempat ini semuanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, semuanya karena anugerah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, biarlah Tuhan Kau memimpin ibadah pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan hadir menjamah setiap kami Tuhan, melawat kami Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan yang saat ini sedang dalam perjalanan ataupun yang masih ada di rumah Tuhan. Engkau pimpin mereka Tuhan, biarlah sampai di tempat ini dengan selamat. Gerakan mereka Tuhan satu persatu. Biarlah Tuhan mereka boleh dipenuhi dengan hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi ini Tuhan kami siap untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami. Sungguh indah Tuhan. Haleluya Yesus. Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh
Glory, glory. Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bila Tuhan Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian kami, yang percaya katakan amin, haleluya. Setiap kami yang hadir di tempat ini sudah dilingkupi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Tidak satupun kuasa yang akan mencuri kemuliaan-Mu atas setiap kami. Kuasa-kuasa si jahat, penghulu-penghulu jahat di udara, kami sudah patahkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah dimeteraikan hari ini dengan kuasa darah Yesus. Kiranya damai sejahtera turun atas engkau saat ini. Sukacita yang dari surga melimpah atas engkau saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh tersiarkan di tempat ini dan tertanam di tanah-tanah yang subur. Kami diberkati, kami bertumbuh dalam iman kami. Engkau sudah memperoleh sukacita yang daripada Tuhan. Engkau sudah dimerdekakan, engkau sudah dimenangkan, dan engkau sudah dibebaskan dari setiap belenggu-belenggu dosa yang mengikatmu saat ini. Engkau sudah dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorak meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Dipersilakan untuk kembali. Puji Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Kita bersuka cita pada saat pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat, tengok kanan kiri Bapak Ibu, ada wajah kemuliaan dalam hidup mereka, ada wajah sukacita, dan ada wajah yang berbahagia karena sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah memasuki di awal bulan April, di minggu yang pertama kita bersyukur. Saya percaya semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja, semua dalam keadaan baik-baik saja, seperti jiwa Bapak Ibu sehat-sehat dan baik-baik saja. Puji Tuhan Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan shalom. Lambaikan tangan saudara, shalom. Damai sejahtera melimpah atas engkau saat ini. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita percaya ada kuasa Tuhan di tempat ini.
Setiap kuasa-kuasa jahat di udara, belenggu-belenggu jahat di udara, aku ikat kuasamu saat ini dalam nama Yesus. Pergi dari tempat ini dalam nama Yesus. Tempat ini sudah dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Setiap kita yang datang ke tempat ini dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan kelimpahan yang dari surga tercurah atas kita pada saat pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bagaimana kehidupan kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup kita hidup yang takut akan Tuhan. Ketika hidup kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan, hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, berarti hidup kita sepenuhnya dikontrol oleh Tuhan. Bukan dikontrol oleh yang lain, tapi dikontrol oleh Tuhan. Ketika hidup kita penuh dengan sukacita daripada Tuhan, dan kita percaya hari ini kita akan dilawat Tuhan secara luar biasa Bapak Ibu. Mari kita akan belajar the fear of the Lord. Kita belajar kehidupan kita hidup yang takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan itu seperti apa Bapak Ibu? Mari kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu bisa baca di depan bersama-sama. 1, 2, 3. Maka sekarang. Stop. Kapan Bapak Ibu? Sekarang. Bukan besok, tapi sekarang. Hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari apa? Takut akan Tuhan Allahmu. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu dan segenap jiwamu. Di ayat 13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu kapan? Hari ini. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya baik keadaanmu. Supaya baik keadaanmu. Bapak Ibu baik kanan kiri katakan baik keadaanmu. Amin. Baik keadaan saudara. Firman Tuhan ini ditulis, ulangan ini ditulis ketika pada waktu itu pesan Musa kepada bangsa Israel saat mereka akan memasuki suasana baru Bapak Ibu. Setelah mereka berada di padang gurun hampir 40 tahun lamanya, mereka ada di dalam padang gurun. Ketika mereka berada di dalam peralihan dari hidup padang gurun kepada hidup di dalam tanah perjanjian, ada perubahan suasana pada waktu itu Bapak Ibu. Jadi ayat ini dilatar belakangi ketika apa Bapak Ibu? Ada apa? Suasana yang berbeda. Hidup di padang gurun kepada hidup di dalam tanah perjanjian. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu akan berkuasa. Kehidupan saudara ketika ada di dalam kegelapan menuju kepada terangnya Tuhan, di situ ada suasana yang baru, di situ ada kedamaian. Ketika Bapak Ibu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu akan merasakan yang namanya damai sejahtera. Dan itu tidak didapatkan dari tempat lain. Karena apa? Hanya Yesus saja yang sanggup memberikan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu berasal dari surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika terus kita mengikuti kehidupan kita, pertama mengikuti Tuhan banyak perjuangan Bapak Ibu ya. Banyak kehidupan proses demi proses yang kita alami. Tapi kita percaya, ketika hidup kita sudah terkontrol dengan Tuhan, hidup kita sudah dipimpin oleh Tuhan, pastinya hidup kita pasti takut akan Tuhan. Bapak Ibu, yang dimaksud takut akan Tuhan ini bukan seperti Bapak Ibu. Saudara takut mengalami penghakiman, saudara takut mengalami kehidupan yang tidak berhasil, saudara mengalami kehidupan karena takut menghadapi kehidupan yang tidak menentu ke depannya, saudara mengalami kehidupan kekal di sana, kematian kekal di sana, sehingga saudara aku ke gereja bukan seperti itu takut akan Tuhan Bapak Ibu.
Tapi ketika hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang penuh dengan rasa hormat, rasa pasrah, rasa yang ditandai dengan itu. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu, percayalah, dosa-dosa yang ditawarkan oleh dunia, saudara nggak akan pernah rayakan. Cukup. Karena apa? Ada Roh Kudus dalam hidup saudara yang menyelidiki hati saudara, dan saudara betul-betul hormat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita akan belajar yang menjadi pertanyaan buat kita semuanya. Bapak Ibu mau mengalami perubahan hidup yang lebih baik dari depan? Kehidupan yang berkualitas, Bapak Ibu mau? Pasti semuanya akan mau. Mengalami perubahan hidup yang lebih baik di hari depan. Dari ayat ini, dari kehidupan bangsa Israel, kita akan belajar. Tadi di ayat 13 berkata seperti ini, Bapak Ibu, supaya apa? Baik keadaanmu. Nah, itu saya garis bawahi, Bapak Ibu. Supaya baik. Di dalam teks terjemahan bahasa Ibrani-nya, supaya baik itu menggunakan kata tobe. Ini bacanya tobe. Apa Bapak Ibu? Bukan toge, tobe. Kalau toge itu saudara apa ini? Kecambah. Tapi ini tobe. Supaya baik keadaanmu. Yang dimaksud supaya baik keadaanmu, tadi di atasnya kan ada syarat-syaratnya Bapak Ibu ya. Ada apa tadi? Katakan, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, kita disuruh beribadah dengan baik dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya baik keadaanmu. Nah, supaya baik keadaanmu dari kata tobe ini ada 5 arti Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mengerti. Ketika Bapak Ibu melakukan ayat yang ke-12 tadi dan ayat 13, supaya baik keadaanmu, maksud Tuhan apa? Yang pertama, prosperity. Apa Bapak Ibu? Prosperity artinya kemakmuran. Yang kedua, precious, berharga. Yang ketiga, wealth, sejahtera. Yang keempat, favor, kebaikan. Yang kelima, better, lebih baik dari sebelumnya. Itu supaya baik keadaanmu, supaya engkau makmur, supaya engkau berharga, supaya engkau sejahtera, supaya hidupmu dengan kebaikan lebih baik daripada sebelumnya, maka engkau harus takut akan Tuhan. Bisa dimengerti Bapak Ibu sampai sini? Mari kita akan kupas dari ayat ini supaya kita lebih paham lagi apa maksud Tuhan. Bagaimana supaya baik keadaan kita. Di dalam hidup takut akan Tuhan ada beberapa hal yang harus kita kerjakan. Kehidupan yang terus berbuah dan buah kita bisa dinikmati oleh semua orang. Kehidupan buah yang manis, kehidupan buah yang memberkati orang lain, sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ada beberapa hal yang harus kita kerjakan dari ulangan tadi. Dari ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Kita akan belajar. Yang pertama, bagaimana supaya baik keadaanmu? Yang pertama, kita harus melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan itu pedang bermata dua, berlaku buat saudara dan berlaku buat saya pribadi yang menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu, ambil contoh simpel saja Bapak Ibu ya. Satu karakter Kristus yang sangat baik, yang sangat kita perlu contohi adalah tentang masalah kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Hukum yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika ada orang yang kekurangan, Bapak Ibu ulurkan tangan. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika banyak ada orang di tetangga kita mengalami kesusahan, hadir ke dalam kehidupannya. Dengan cara apa? Doakan dia, oh lagi susah ya, Bapak Ibu lagi sedang ada pergumulan ya, boleh saya berdoa ya? Bapak Ibu ada kasih yang Tuhan nyatakan. Dan buahnya itu bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar saudara. Sehingga mereka mengakui, oh orang Kristen, baik-baik, penuh dengan kasih. Ada jemaat satu yang merasa kekurangan, ada kesusahan dalam hidupnya, ulurkan tangan, bantu dia.
Itu satu contoh sederhana saja Bapak Ibu. Kita melakukan firman Tuhan. Karakter murah hati itu harus melekat dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Karena itu karakter Kristus yang selalu apa? Berbelas kasihan. Saudara sudah diberikan keselamatan itu secara gratis. Kasih karunia Tuhan diberikan kepada saudara secara cuma-cuma. Engkau juga harus berikan kepada orang lain secara gratis juga. Gak boleh bayar Bapak Ibu. Kalau sekarang lagi heboh di viral Bapak Ibu, ada pemberkatan pernikahan, tarifnya 40 juta Bapak Ibu, seorang pendeta. Kita diberikan keselamatan gratis Bapak Ibu. Masa sama jemaat ada tarifnya Bapak Ibu. Pemberkatan sekian juta, baptisan sekian juta, pelayanan keluarga sekian juta. Kita diberikan keselamatan secara gratis loh Bapak Ibu. Kita juga melayani jemaat juga secara gratis. Secara apa? Hati kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kita melakukan firman Tuhan Bapak Ibu. Dari sini kita belajar bagi kehidupan kita boleh melakukan firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya baik keadaanmu mengasihi Tuhan Ibu? Kasih orang-orang di sekitarmu itu yang kelihatan Bapak Ibu. Ketika engkau tidak bisa melakukan yang kelihatan mengasihi mereka saja, gak mungkin engkau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Baik secara vertikal maupun horizontal, Bapak Ibu harus sama. Mengasihi Tuhan yang utama, mengasihi saudara seiman, mengasihi orang lain, kanan kiri saudara, sehingga mereka akan melihat, oh kehidupan orang Kristen bagus. Apa? Supaya baik keadaanmu, baik kehidupanmu. Ketika engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, tidak tanpa ada embel-embel lainnya. Aku mengasihi Tuhan kalau Tuhan memberkati aku. Aku mengasihi Tuhan kalau, berarti ada syaratnya Bapak Ibu. Tuhan sudah mengasihi engkau tanpa syarat. Apapun keadaanmu, apapun kondisi kehidupanmu, Tuhan mengasihi engkau tanpa syarat. Ketika kau memberikan hidupmu kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ada perasaan, ada pikiran, kehendak, semuanya tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian bagaimana supaya baik keadaanmu? Yang ketiga, beribadah kepada Tuhan dengan apa Bapak Ibu? Artinya setia itu tidak berubah. Komitmen. Beribadah kepada Tuhan dengan setia. Walaupun ibadah itu lingkupnya kalau saya terjemahkan bisa secara umum, secara global itu luas sekali Bapak Ibu. Tetapi saya akan persempit istilah beribadah kepada Tuhan dengan setia ini adalah kedatangan kehadiran Bapak Ibu di dalam persekutuan keluarga Allah seperti ini. Saya akan persempit karena kalau kita bicara ibadah itu luas sekali Bapak Ibu ya. Saya akan persempit supaya baik keadaanmu, engkau harus beribadah kepada Tuhan dengan setia. Ayo kita sekarang hitung-hitungan. Bapak Ibu, siapa di sini yang dari ceprot lahir Kristen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang beberapa tahun yang lalu jadi orang Kristen siapa? 10 tahun yang lalu, 20 tahun lalu, 30 tahun. Oh lebih banyak Bapak Ibu. Puji Tuhan, itu luar biasa Bapak Ibu ya. Yuk kita belajar sekarang. Kita menghitung waktu jam ibadah di persekutuan gereja di tempat ini Bapak Ibu. Saya akan persempit supaya tidak melebar kemana-mana. Yuk coba kita hitung sekarang. Setelah saya hitung Bapak Ibu introspeksi diri ya. Oh ternyata kurang ya. Oh ternyata gitu ya, gitu Bapak Ibu ya. Yuk. 1 tahun ada 12 bulan. 12 bulan ada 365 hari. 1 hari 24 jam. Setiap hari Minggu kita ibadah berapa jam Bapak Ibu? Maksimal 2 jam deh, itu paling lama Bapak Ibu ya. Total ibadah minggu dalam setahun, jadi ini dikalikan dalam setahun jumlahnya 96 jam. Bapak Ibu udah saya hitung Bapak Ibu ya. Oke? Nah, atau kalau diglobalkan itu 96 dibagi 24 sama dengan 4 hari. Jadi 2 jam di dalam setahun ini kalau dikumpulkan diakumulasi itu jumlahnya cuma 4 hari.
cuma 1% saja kita bersekutu ibadah di gereja Bapak Ibu. Selebihnya kita ada di rumah, di luaran dan lain sebagainya. Jadi dalam 1 tahun ini Bapak Ibu, kita cuma ibadah itu kalau dikumpulkan, dijumlahkan menjadi hari, itu cuma 4 hari saja Bapak Ibu. Sedikit atau kecil Bapak Ibu? Ya, ternyata cuma 1% saja. Padahal hidup kita ini milik Tuhan berapa persen? 100% hidup kita itu miliknya Tuhan. Jadi artinya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, ibadah itu mengandung janji Tuhan loh dalam kehidupan kita. Ibadah itu kita lakukan dengan setia. Ada ilustrasi seperti ini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa paham. Ada seorang ibu-ibu separuh baya, usia sekitar 50 tahun. Ada istilahnya seperti ini. Saya membawa tas. Tas ini tas belanja yang kotor, dekil Bapak Ibu ya. Itu saya pergi ke sungai, namanya sudah tasnya bocor, saya pergi ke sungai. Kira-kira airnya ini bisa penuh gak Bapak Ibu? Gak bisa ya, pasti bocor ya. Saya bawa aja terus. Besok lagi saya datang lagi, saya ambil lagi, saya bawa lagi, terus. Besok lagi demikian seterusnya Bapak Ibu. Suatu saat kotoran yang ada di dalam apa ini, tas tadi itu ternyata bersih atau kotor? Bersih. Kenapa? Kena air terus, betul ya? Kena air terus, lama-lama luntur. Sederhananya seperti itu. Jadi ketika saudara kehidupanmu diproses oleh Tuhan, bersekutu ibadah, dengan setia kau melakukan firman Tuhan, kau rajin ibadah ke gereja, lama lambat laun hidupmu pasti berubah. Karaktermu pasti berubah. Kesetiaan kepada Tuhan akan semakin lebih meningkat lagi tanpa kita sadari Bapak Ibu. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita kembali ke surga. Karena proses setiap orang pasti beda-beda. Ada ketika dia beribadah, ketika mengenal Yesus setahun, dia semakin menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Jam-jam ibadahnya semakin dia antusias kepada Tuhan. Jadi ketika kita sadar mengerti hal ini Bapak Ibu, oh ternyata kita ibadah cuma 1% saja loh di gereja itu. Ini kalau Bapak Ibu rajin tanpa bolong-bolong waktunya ke gereja. Kalau 1 tahun aja mungkin Bapak Ibu cuma 2 kali saja. Kristen napas, Natal Paskah maksudnya. 2 kali saja Bapak Ibu ibadah di gereja, setahun sekali Bapak Ibu. Itu cuma 0,0 sekian persen Bapak Ibu. Sangat kurang sekali. Jadi Bapak Ibu, ketika engkau mengenal Yesus, ketika engkau mengasihi Tuhan, ketika engkau hidup di dalam takut akan Tuhan, saya pastikan saudara pasti akan setia datang ibadah kok. Kenapa? Ketika hidupmu takut akan Tuhan, engkau akan melakukan kegiatan ini. Engkau akan melakukan persekutuan bersama saudara-saudara seiman yang lain. Ini belum dipotong Bapak Ibu. Bapak pendeta, ini tetanggaku lagi ada sunatan, saya nggak bisa hadir ke gereja. Ingat tuh, gereja cuma 2 jam saja loh Bapak Ibu. Bapak gembala, ini ayamku lagi bertelur, saya nggak bisa ke gereja. Bapak gembala, ini lagi saya kena panu, nggak bisa ke gereja. Bapak gembala, ini anjingku mau melahirkan, ini mau babaran, nggak bisa ke gereja. Gara-gara anjingnya nggak gereja loh Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, komitmen hatimu harus benar kepada Tuhan. Gak peduli Bapak Ibu, karena saya pernah mengalami. Ketika bule saya punya hajat Bapak Ibu, waktu yang bersamaan saya tinggal ke gereja, cuma 2 jam saja. Artinya Bapak Ibu, jangan sampai kita meninggalkan persekutuan yang indah bersama Tuhan. Ayo belajar, komitmen. Apapun yang terjadi saya akan datang ibadah. Pamitlah sama tetangga, Pak 2 jam Bapak ya, saya mau ibadah dulu. Kalau memang gak apa-apa ditinggal, gak apa-apa Bapak Ibu. Pak,
Sebentar ya, bingung Bapak Ibu. Di apa ini ke gereja bingung buka HP aja, buka waduh, ada yang mau beli apa ini sepeda. Cik Sally mungkin mau beli sepeda. Ini ada yang mau beli peralatan yang lain. Di telepon bingung Bapak Ibu. Oh iya sebentar ya, oke saya akan meluncur ke toko, ditinggal ke gereja Bapak Ibu. Gereja keluar, pergi ke toko, balik lagi Bapak Ibu. Hei, ini bukan bioskop Bapak Ibu, ini tempat ibadah. Hormati tuh Tuhan. Ini salah satu bentuk kita mengasihi tuh Tuhan. Jika kau ada orderan di luaran sana, sebentar ya saya ke gereja dulu. Kalau Bapak tidak mau menunggu saya pulang ke gereja nggak apa-apa, Bapak bisa cari ke tempat yang lain. Bapak Ibu, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kau. Yakin percaya gitu loh Bapak Ibu. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah. Salah satunya itu Bapak Ibu. Jangan takut engkau kehilangan order tokomu ketika engkau datang kepada Tuhan. Sebentar saya mau ibadah. Nanti pulang ibadah boleh datang ke toko lagi. Saya percaya Bapak ketika engkau mengandalkan Tuhan, diberkati tokomu lebih dahsyat lagi. Karena itu hidup takut akan Tuhan Bapak Ibu. Sama dalam pekerjaanmu. Selama engkau tetap bisa beribadah. Ya Bapak Ibu. Karena sesuatu hal aja Bapak Ibu, aduh. Tadi saya senang dengan Ibu siapa? Ibu Narti. Iya Pak Pendeta, sebetulnya saya itu nggak enak. Tapi badan saya itu nggak enak karena usia saya sudah tua. Tapi saya itu takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan karena apa? Saya sayang meninggalkan ibadah. Tapi Ibu Narti saya gandeng cerita seperti itu. Puji Tuhan ya Mbah ya. Selama masa tua kita bisa dan penyakit kita tidak penyakit menular, datang ke gereja. Dan percayalah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pentingnya kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan. Gak usah bingung kehilangan order. Sekalipun hari ini engkau kehilangan order, Tuhan bisa memberkati orang lain. Tuhan bisa memakai orang lain. Tuhan bisa memakai pelanggan yang lain untuk memberkati engkau. Dan tangan Tuhan tidak pernah kekurangan untuk menolong engkau. Harus yakin Bapak Ibu. Itu namanya apa? Kepercayaan penuh kita kepada Tuhan. Ayo kita belajar. Karena di dalam Tuhan ada kesukaan yang besar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo kita belajar. Kita harus setia di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Ini ada satu video Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa perhatikan. Gereja ini itu namanya Gereja Abuna Yemataguh yang ada di daerah Ethiopia. Ethiopia itu sebelah kanannya Surabaya Bapak Ibu. Jauh sekali Bapak Ibu ya. Ya, di negara Afrika sama Ethiopia. Nah, gereja ini terletak di ketinggian 2.580 meter. Tinggi sekali di atas gunung. Dan jemaatnya setiap minggu naik ke gunung untuk ibadah. Ayo coba Bapak Ibu. Lihat ya bersama-sama ya, sekitar 3 menit. Dan Bapak Ibu bandingkan dengan kondisi Bapak Ibu sekarang ini. Kira-kira seperti apa nanti kondisinya? Ya, yuk mari kita lihat, silakan. Ini bertengger 650 kaki di langit, di atas puncak menara batu vertikal. Meskipun pendakian yang berbahaya, para umat Perhatikan. yang tua dan muda Tiap beribadah minggu mereka di ke sini gunung naik ini, setiap hari ke gereja. Minggu. Untuk mencapainya, seseorang harus memanjat tanpa tali panjat atau tali kekang, beringsut di sepanjang tepian sempit dan melintasi jembatan darurat yang reot. Bagian terakhir dari perjalanan ini adalah mendaki tembok batu setinggi 19 kaki. Untuk melakukan perjalanan menuju Abuna Yemataguh, mereka harus melalui sebuah jembatan setinggi 200 meter yang terbuat dari kayu gelondongan. Lukisan-lukisan dinding yang indah menutupi
Coba sukses perhatikan di mereka itu ke negara gereja ini. seperti ini Bapak Ibu. Biara abad ke-6 ini terletak di puncak gunung datar yang disebut Debredamo. Satu-satunya cara menuju biara adalah dengan mendaki tebing terjal setinggi 50 kaki. Tempat ini didirikan oleh salah satu dari 9 orang suci yang bernama Abune Aregawi atau juga dipanggil Abuna Jamikael, yang dikatakan telah mendaki dataran tinggi yang curam di atas punggung seekor ular piton. Hanya pria yang diizinkan untuk memanjat tali kulit yang dianyam untuk mengunjungi situs suci tersebut, yang merupakan rumah bagi sekitar 150 biksu mandiri. Gereja modern ini dibangun di depan gua tempat Aragawi dikatakan lenyap atau mati. Hanya beberapa menit berjalan kaki dari Mariam Korkor terdapat gereja kecil Daniel Korkor dengan 2 kamar yang memiliki ceruk berlubang tepat di luar pintu depan, tempat seorang biarawan pertapa akan duduk untuk merenungkan lembah yang luas di bawah. Dari ceruk berlubang tersebut dapat terlihat pemandangan landscape Geralta seluas bermil-mil di bawah dan mural pedesaan yang menawan dari dalamnya. Gereja Petros dan Paulos terletak seperti banyak gereja lainnya di jajaran Geralta. Gereja tersebut tidak benar-benar dipahat batu karena hanya tempat kudus yang dipotong ke dalam batu dan sisa gereja dibangun di atas langkan. Untuk mencapai gereja awalnya melibatkan pendakian tebing yang curam hanya dengan menggunakan kaki dan pegangan tangan. Sekarang digantikan oleh tangga kayu yang reot. Perjalanan menuju gereja Abuna Gebre Mikael di pegunungan Geralta melibatkan lompatan dari satu lempengan batu ke batu lainnya di celah lima ini Oke, Bapak bertengger 650 kaki di langit di atas puncak menara batu Ya, vertikal. oke. Bapak Ibu mau seperti ini? Hah? Mereka setiap minggu beribadah naik ke gunung Bapak Ibu seperti ini. Begitu perjuangan mereka ini bersekutu beribadah dengan saudara-saudara seiman Bapak Ibu. Perjuangan mereka luar biasa. Coba bandingkan kayak kehidupan kita saat ini. Naik motor, naik sepeda, naik mobil, jalannya aspal. Melakukan diri dari pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Janganlah kita menjauhkan diri. Pak Pendeta, aku malas beribadah ke gereja. Aku lagi ada masalah dengan istriku. Aku lagi ada masalah suamiku. Aku gak ke gereja. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ayo, pertumbuhan kita harus semakin dan semakin dewasa. Jangan korbankan ibadah jam-jam gereja karena engkau ada masalah. Datanglah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Firman buat saya, firman buat saudara semuanya. Kita harus berlomba-lomba menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Ayo dicas spirit saudara, supaya apa? Supaya giat saudara, setia, taat, tekun, dan engkau beribadah kepada Tuhan. Gara-gara hujan gerimis saja Bapak Ibu gak ke gereja. Pak Pendeta, hujan di sini Pak Pendeta. Genyenge ya Bapak Ibu. Nanti bedak saya luntur gak ke gereja. Bapak Ibu, ketika saya kecilnya Kesia, Bapak Ibu, Kesia ini lagi kumat asmanya Bapak Ibu, jadi gak bisa ke gereja. Bapak Ibu, ketika dulu Kesia masih kecil, kami punya sepeda motor itu Beat Bapak Ibu ya. Hujan lebat sekali Bapak Ibu. Usia berapa Kesia itu? Ada sekitar 3 bulan kali Bapak Ibu. Tanya sama Om Yahuda. Kesia ini saya bungkus double, 1, 2, 3. Yang penting saya kasih lubang gitu Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya bisa untuk bernafas. Berangkat Bapak Ibu kami hujan-hujan deras itu Bapak Ibu. Saya gak peduli. Saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Gara-gara hujan deras saja saya gak ke gereja. Saya gak mau. Anak muda, ketika engkau punya pacar, banjir, datang gak? Datang. Kalau gak datang, N. You and me, N. Datang ke gereja. Datang ke gereja. Datang apel Bapak Ibu, wakuncar, waktu kunjuk pacar Bapak Ibu.
ke gereja aja, hujan gereja nggak gereja Pak Pendeta hujan, bedak saya nanti luntur, lip saya nanti hilang. Aduh. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ayo bersama-sama kita menggebu-gebu dalam kita beribadah. Karena apa? Saudara tidak tahu seberapa panjang hidup saudara di bumi ini. Ya kalau minggu depan masih hidup Bapak Ibu, kalau enggak coba ayo bayangkan. Ayo bersama-sama, ketika engkau dalam kondisi sehat, masih bisa berdiri, masih engkau bisa angkat kaki, berangkat ke gereja. Percayalah, kesetiaanmu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Jerih payahmu di dalam melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kata Korintus, ketika engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ayo ibadahlah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan banyak alasan untuk tidak beribadah. Aku lagi tidak mood Pak Pendeta, lagi gak enak hatiku, aku gak ke gereja. Justru karena engkau tidak mood, datang ke gereja. Supaya apa? Hatiku tenang, berada dekatmu. Ketika engkau tenang, lebih giat lagi gereja. Supaya apa? Sukacitamu double di dalam Tuhan. Ketika engkau pulang dari tempat ini, engkau memperoleh sukacita dan berbeda Bapak Ibu. Ya, ayo sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan korbankan waktumu tidak ke gereja karena ada kedagingan dalam hidupmu. Lawan egomu, lawan kedaginganmu untuk beribadah kepada Tuhan. Menyalipkan kedagingan itu berat Bapak Ibu, sangat berat. Sangat tidak enak dan tidak nyaman Bapak Ibu. Dan itu harus kita lakukan supaya apa? Engkau semakin hari semakin bertumbuh imanmu di dalam Tuhan. Engkau bertumbuh di dalam kedewasaanmu di dalam Tuhan. Engkau semakin hari semakin dewasa dalam kerohanianmu di dalam Tuhan. Kedewasaan kerohanian tidak diukur dari usiamu berapa, tapi seberapa engkau karib dengan Tuhan. Dan itu akan menimbulkan karakter, memunculkan karakter kedewasaanmu kepada Tuhan. Oke Bapak Ibu, nah ini ada berkat janji Tuhan kepada orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Catat baik-baik, dengarkan baik-baik. Yang pertama, memiliki segala sesuatu yang diperlukannya. Mazmur 34 ayat 9, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Takutlah akan Tuhan hai orang-orangnya yang, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Katakan amin. Memiliki segala sesuatu yang diperlukan. Ketika engkau datang sama Tuhan, Tuhan aku bersyukur hari ini walaupun kami makan seadanya, terima kasih Tuhan Kau berikan kami berkat cukup, kami bisa makan dengan kenyang, terima kasih Tuhan. Amin. Memiliki segala sesuatu yang diperlukannya. Ketika anak lagi butuh biaya, Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur, terima kasih. Aku adalah orang-orang benar yang Tuhan Kau kasih. Tuhan perhitungkan apa yang kami butuhkan hari ini. Tuhan Maha tahu. Haleluya. Amin. Bersyukur di dalam segala hal. Yang kedua, berkat janji bagi orang yang takut akan Tuhan adalah perlindungan dari tempat yang maha tinggi. Kemanapun engkau melangkah, di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu, ada perlindungan Tuhan dari tempat yang maha tinggi, yang berasal dari surga. Mazmur 34 ayat 7, mari kita baca. Malaikat apa? Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudara dijagai oleh malaikat-malaikat Tuhan. Kemanapun engkau melangkah, Tuhan menjagai engkau. Khusus, ada agen khusus yang terlibat dalam kehidupan saudara. Siapa itu? Malaikat Tuhan. Namanya berkemah itu Bapak Ibu tinggal, betul ya? Ya, bukan hanya sekedar disertai, tapi berkemahnya kemanapun Bapak Ibu ada, malaikat berkemah. Artinya apa? Dia tinggal mengawasi 24 jam kehidupan saudara. Yang ketiga, keturunannya akan perkasa di bumi. Bahasa lainnya, keturunan saudara akan diberkati.
Saya berbicara diberkati bukan masalah tentang materi, bukan masalah tentang keuangan, bukan. Tidak itu saja. Keturunanmu akan perkasa di bumi dan diberkati oleh Tuhan. Mazmur 112, 1 sampai ke 2. Mari kita baca, 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan, berbahagialah, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Hei, kasihlah musuhmu, doakan dia. Itu perintah Tuhan Bapak Ibu. Jangan kau membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikanmu. Itu namanya perintah. Segala perintah, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Bukankah ini kabar baik buat saya dan saudara? Ketika hidupmu hidup dalam takut akan Tuhan, keturunan saudara akan perkasa di bumi. Artinya perkasa Bapak Ibu, tidak akan goyah. Hidup saudara diberkati Tuhan, keluarga saudara diberkati Tuhan. Pekerjaan suami, pekerjaan istri, kehidupan rumah tanggamu perkasa di bumi. Karena apa? Keluargamu hidup dalam takut akan Tuhan. Maka ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, kerjakan. Ada kuasa dalam firman Tuhan, ada kuasa dalam kebenaran firman Tuhan disampaikan. Keturunanmu akan perkasa di bumi. Yang percaya berikan sorak-sorai meriah bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, ayo belajar hidup takut akan Tuhan, beribadah dengan setia kepada Tuhan. Janji yang keempat, Mazmur 145, berkat bagi orang yang takut akan Tuhan. Mari kita baca. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Janji berkat orang yang takut akan Tuhan adalah Tuhan mendengar tangisan doa saudara dan menolong saudara serta menyelamatkan saudara. Jadi ketika engkau hidup dalam takut akan Tuhan, ayo datang sama Tuhan. Tuhan, engkau tahu isi hatiku, Tuhan tahu kerinduanku. Aku bersyukur pada Tuhan. Tanpa kita bisa berdoa cuma meneteskan air mata, Tuhan tahu kok tetesan air mata kita. Tuhan hanya sejauh daripada doa. Ketika engkau ada pergumulan, ketika engkau ada kesesakan, datang sama Tuhan. Tuhan, engkau adil. Tuhan, engkau setia. Tuhan yang menyelidiki hatiku. Maka Tuhan akan mendengar setiap seruan doamu. Dan ada pertolongan Tuhan, ada keselamatan yang akan Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Karena apa? Saudara adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara orang-orang kudus, saudara orang-orang benar. Maka saudara berhak menerima janji daripada Tuhan. Yang terakhir, berkat bagi orang yang hidupnya takut akan Tuhan adalah ada kedamaian buat gerejanya. Akan ada pertambahan jiwa-jiwa. Ada kedamaian bagi gereja Tuhan tempat ini. Akan ada pertambahan jiwa-jiwa di tempat ini. Karena apa? Hidup jemaat sudah takut akan Tuhan semuanya. Ketika nama Tuhan ditinggikan di tempat ini, maka Tuhan sendiri akan menarik jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Pertambahan pertumbuhan jemaat akan semakin dahsyat di tempat ini. Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Mari kita baca 1, 2, 3. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh mana? Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan apa? Damai. Perhatikan. Ketika kehidupan jemaat dalam keadaan damai, rukun, hidup berbahagia, mereka saling memperhatikan, saling mengasihi, saling tolong-menolong, hidup di dalam kedamaian. Maka apa? Hidup dalam takut akan Tuhan dan jumlahnya makin bertambah apa? Besar oleh pertolongan dan penghiburan yang datangnya daripada Roh Kudus.
Makanya firman Tuhan berkata dalam Mazmur, ketika hidupmu rukun, hidupmu dengan damai sejahtera, maka disinilah berkat Tuhan akan dicurahkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari kelima janji ini, Bapak Ibu saudara jemaat yang dikasih Tuhan, engkau akan terima. Asalkan satu syaratnya tadi apa? Hidupmu harus di dalam takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Ketika engkau beribadah dengan setia, jangan tinggalkan jam-jam ibadah, jangan tinggalkan waktu-waktu ibadahmu, persekutuan di tempat ini, datang. Selama engkau masih bisa berangkat. Yang penting penyakitmu tidak menular saja, berangkat ke gereja. Selama engkau masih bisa berdiri, berangkat ke gereja. Di situ Tuhan akan memperhitungkan kehidupan saudara. Anak-anakmu didik dari kecil untuk setia beribadah kepada Tuhan. Kalau tidak, ketika mereka sudah dewasa, engkau akan kesulitan untuk menolong mereka, akan kesulitan mendidik anak-anak kita. Selama mereka bisa dan masih bisa untuk dituntun ke dalam jalannya Tuhan, ajak dengan keras untuk setia beribadah kepada Tuhan. Ada cerita suatu seketika, saya tuh punya kakak Bapak Ibu, 2. Nomor 1, nomor 2. Ini dulunya ketika masih muda-mudi suka lihat mendengarkan drama kolosal Saur Sepuh, Tutur Tinular. Di radio kan banyak itu waktu itu Bapak Ibu, belum ada TV. Jadi ketika Sabtu itu waktu jam ibadah anak-anak muda lari ke belakang, dengarkan radio di belakang. Bapak ketahuan ini, bocah lulukin yang di waktu ibadah gak ke gereja karena sepedanya masih di dalam rumah. Dicari Bapak Ibu, dicari ke sana. Saking mangkali Bapak radionya dikepruk Bapak Ibu. Kenapa? Ke gereja. Berangkat Bapak Ibu? Berangkat. Didik anak-anak kita keras untuk ibadah ke dalam jalan Tuhan. Jangan mau toleransi. Ibadah datang Bapak Ibu. Didik anakmu dengan keras. Karena apa? Keturunanmu akan nantinya perkasa di bumi. Ketika iman anak-anakmu bertumbuh di dalam gereja, bertumbuh dengan persetujuan dengan Tuhan, bertumbuh dengan persetujuan dengan saudara-saudara seiman, dia sudah terlatih Bapak Ibu. Gak menjadi anak yang gampangan, yang aduh gak ke gereja deh, lagi kena masalah, lagi kena problem, lagi kena tugas sekolah gak ke gereja. Ke gereja bisa 2 jam, atur dengan baik supaya Bapak Ibu bisa datang ke gereja, anak-anak bisa datang ke gereja. Ada excellent kid, ada profesional muda. Didik anak-anakmu untuk beribadah dengan setia kepada Tuhan, maka keturunanmu akan perkasa di bumi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika mereka sudah bertumbuh dewasa, engkau akan kesusahan untuk mengatur mereka, mendisiplinkan waktu jam-jam ibadah. Karena apa? Sudah mereka punya kehendak. Oh enggak, aku sudah dewasa bisa memilih jalanku sendiri. Wah, sudah kerepotan Bapak Ibu. Selama masih kecil ini, didik dengan keras. Jangan diberikan peluang untuk malas ke gereja. Didik dengan keras anak-anak kita. Atur baik waktu-waktu kita untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari kesimpulan ayat ini ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, siapapun yang takut akan Tuhan pastilah melakukan kehendak. Orang yang takut akan Tuhan pasti melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah dasar bagi kita untuk mengikuti jalannya, melayani Dia, dan terutama mengasihi Dia. Yang ketiga, takut akan Tuhan membawa kita hidup di dalam kemerdekaan. Damai sejahtera, sukacita, kemakmuran akan melimpah dalam kehidupanmu. Karena Bapak Ibu hidup dalam takut akan Tuhan. Sukacita Bapak Ibu melimpah ketika engkau datang kepada Tuhan. Ada satu ayat terakhir Bapak Ibu, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3, Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. 1, 2, 3. Akhir kata, dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah apa? Kewajiban bagi setiap orang. Hukumnya apa? Wajib engkau hidup harus takut akan Tuhan.
Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang menyembah kepada Yesus, engkau harus wajib hidup di dalam takut akan sangat baik. Bagaimana Tuhan Yesus mengikuti kehendak Bapa sampai mati di kayu salib. Itu hidup ditakut akan Tuhan Bapak Ibu, melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan tugasnya untuk kematiannya di kayu salib. Dan kau akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara. Mari persiapkan kehidupan Bapak Ibu saat ini untuk menerima perjamuan kudus. Khusus yang belum dibaptis, sementara waktu jangan mengambil dulu ya untuk perjamuan kudusnya. Yang sudah dibaptis silakan untuk minum perjamuan kudus. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari siapkan hitam hati kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, siapkan hatimu, datang kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur pada Engkau ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Amin. Dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya. Terima kasih Tuhan. Amat kuasa,
Bapak Ibu, dengarkan firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengangkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sebagaimana Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, dan Bapak Ibu mengucapkan bersama-sama dengan saya dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberi kami keselamatan. Kami percaya oleh kuasa bilur Tuhan Yesus, kami semua sudah disembuhkan. Segala kuasa, sakit penyakit, vonis dokter, kuasa kutuk dosa, kuasa penderitaan tidak berkuasa lagi atas kami. Tubuh kami disempurnakan, kami dipulihkan, diciptakan kembali baru, segambar dan serupa dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, yaitu tubuh Yesus Kristus. Makanlah dengan imanmu, inilah tubuh Yesus Kristus. Makanlah, menyatu dengan hidup sekarang dalam nama Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu. Marilah kita mengangkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sebagaimana Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, dan mengucapkan bersama-sama dengan saya dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama, inilah darah perjanjian baru, darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib, yang memberikan pengampunan atas salah dan dosa-dosa kami. Mulai saat ini kami percaya kami sudah disucikan dan dikuduskan. Kami percaya roh di dalam kami lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Kedua, menjadikan aku sebagai jemaat yang dibangun dalam kekudusan, memberitakan Injil dan menjadi sempurna. Ketiga, kami dipulihkan Tuhan, mata kami suci, kudus, dapat memandang kemuliaan Tuhan. Telinga kami peka, dapat mendengar suara panggilan surga. Mulut lidah kami penuh kuasa. Apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Tangan kami diberkati. Setiap apa yang kami kerjakan dimampukan Tuhan untuk berhasil. Kaki kami diurapi. Kemanapun kami melangkah, tanah dan bumi yang kami injak diberkati Tuhan. Kami mengimani oleh kuasa darah Yesus, kami sudah dipulihkan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Minumlah dengan imanmu, inilah darah Yesus Kristus menyatu dengan hidupmu. Dalam nama Yesus, minumlah. Kami sudah dimerdekakan, kami sudah dipulihkan, kami sudah dibebaskan, dan hidup kami senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau. Kami bersuka cita bersyukur sebab Tuhan Yesus baik di dalam setiap kehidupan kami. Sebab Engkaulah El Shaddai, Allah kami yang besar, Allah kami yang sungguh luar biasa. Terpujilah namamu ya Bapa. Haleluya. Kami berterima kasih. Mari kita bersama mengucap syukur kepada Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai,
berlimpah berkatnya, berlimpah El Shaddai. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersukacita, berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat kasih karunia Tuhan yang begitu besar yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami, umat-Mu tempat ini. Kami berdoa bahwa setiap jemaat Tuhan yang saat ini tidak bisa hadir karena situasi kondisi mereka, hati mereka, kelemahan fisik mereka, Tuhan, Engkau menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan damai sejahtera yang dari surga. Kami percaya kepada Engkau ya Tuhan, dan kami juga berdoa buat rekan kami, pelayan kami Tuhan, untuk keluarga Mas Muji dalam perjalanan ke Yogyakarta. Tuhan memberkati, menyertai untuk tugas militernya. Sekiranya Tuhan menyertai sampai di Yogyakarta dengan selamat, kembali menunaikan tugasnya dengan baik dan kembali ke rumah dengan selamat. Berkat cinta kasih Tuhan melingkupi dalam kehidupan umat-Mu ya Bapa. Saudaraku dikasih Tuhan, marilah kita mengangkat tinggi-tinggi kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-berkat rohani dalam surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, hasil sawahmu, hasil tokomu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Engkau sudah diberkati dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.